Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firka Sari Dewi. Dari kelompok 9. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pendeteksian Keamanan Komputer. Sebelum kami memaparkan materinya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama teman-teman saya, yaitu yang pertama ada Junaidi Praditya, NIM 19044111714. Selanjutnya yang kedua ada Muhammad Aidil 19044111099. Selanjutnya ada Nadia Pratiwi 19044111828. Ada saya sendiri 19044111151. Yang terakhir itu ada Nadia Irawan 19044111556. Baiklah, di sini saya akan membacakan materinya tentang pendeteksian komputer. Di sini ada definisi keamanan komputer. Keamanan komputer adalah suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer. Sasaran keamanan komputer antara lain adalah sebagai perlindungan informasi terhadap pencurian atau korupsi. Dalam keamanan sistem komputer yang perlu kita lakukan adalah untuk mempersulit orang lain mengganggu sistem yang kita pakai, baik kita menggunakan komputer yang sifatnya sendiri, jaringan lokal maupun jaringan global. Di sini adanya suatu perangkat teknologi yang serba modern atau canggih akan tidak ada artinya tanpa diimbangi oleh pengaturan dan pengguna secara tepat, efektif dan efisien. Di sini perangkat yang sederhana namun dikelola secara tepat bisa menstabilkan bahkan akan sangat membantu terhadap perkembangan perusahaan. Hal ini disebabkan keterbatasan resource sehingga harus betul-betul memanfaatkan teknologi yang dimiliki. Dalam suatu teknologi jaringan diperlukan untuk mengelola seluruh resource di jaringan agar bisa memberikan good service kepada penggunanya. Baiklah, selanjutnya materi ini akan dilanjutkan oleh saudara Junaidi Praditya. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidi Praditya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah dibawakan oleh teman kelompok saya, yaitu Firka Sari Dewi. Di sini saya akan membahas mengenai aspek-aspek keamanan komputer, yang dimana dalam aspek-aspek tersebut terdapat 4 aspek, yaitu yang pertama interruption. Interruption ini merupakan ancaman terhadap availability, yang dimana informasi dan data yang ada dalam sistem komputer dirusak dan dihapus, sehingga jika dibutuhkan data atau informasi sudah tidak ada lagi. Di sini contohnya seperti hard disk rusak, kabel komunikasi yang dipotong, dan lain-lain yang bersifat di luar teknis secara software.
melainkan harus dilakukan dengan cara manual. Selanjutnya ada yang kedua, yaitu interception. Interception ini merupakan ancaman terhadap kerahasiaan, yang dimana informasi yang ada disadap orang yang tidak berhak untuk mengakses ke dalam komputer atau informasi tersebut disimpan. Nah, pada aspek ini, data berhasil diambil sebelum atau sesudah data ditransmisikan ke tujuan. Nah, teknik ini sangat sering dilakukan dan sangat transparan. Bahkan mungkin saat ini kita sedang disadap namun kita tidak pernah menyadari hal tersebut. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu modifikasi. Modifikasi ini merupakan aspek modifikasi, merupakan ancaman terhadap integritas, yang dimana orang yang tidak berhak berhasil menyadap lalu lintas informasi yang sedang dikirim dan diubah sesuai keinginan tersebut. Pada aspek ini, informasi atau data tidak langsung terkirim ke tujuan, namun terkirim ke pelaku, dan pelaku mempunyai otoritas full atas data ingin diubah, dihapus, bahkan pelaku bisa saja tidak merusak informasi tersebut ke tujuan. Selanjutnya yang keempat yaitu fabrication. Fabrication ini merupakan ancaman terhadap integriti yang dimana orang yang tidak berhak berhasil meniru dan memalsukan suatu informasi yang ada, sehingga orang yang menerima informasi tersebut menyangka informasi tersebut berasal dari orang yang dikehendaki oleh si penerima informasi tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada metodologi keamanan komputer. Keamanan komputer memiliki cabang-cabang yang banyak. Dalam masalah pengamanan sistem, banyak yang harus diperhatikan, seperti database, keamanan komputer, keamanan perangkat komputer, dan yang terakhir keamanan aplikasi. Nah, bisa kita lihat di sini keamanan pada level 0 merupakan keamanan fisik atau physical security sebagai tahap awal dari computer security. Keamanan fisik merupakan jendela awal dari keamanan selanjutnya. Nah, jika fisik terjaga, maka data, dan hardware komputer otomatis akan diamankan. Selanjutnya, keamanan level 1. Keamanan level 1 ini terdiri dari database security, data komputer, device, dan application security. Untuk mengamankan database, komponen lainnya memiliki peran yang sangat penting. Misalkan, jika kita ingin database aman, maka kita harus memperhatikan dulu apakah application yang dipakai untuk membuat desain database tersebut merupakan application yang sudah diakui keamanannya. Misalkan seperti Oracle, kemudian kita memperhatikan data security. Dan data security adalah cara mendesain data tersebut. Oke, selanjutnya ada keamanan level 2. Keamanan level 2 ini adalah network security, yang merupakan keamanan komputer yang terhubung ke jaringan seperti LAN, WAN, maupun internet. Karena komputer yang terhubung ke jaringan sangat rentan terhadap serangan, karena komputer server bisa diakses menggunakan komputer client.
Oleh karena itu, setelah keamanan level 1 selesai dikerjakan, maka keamanan level 2 harus dirancang supaya tidak terjadi kebocoran jaringan ataupun akses ilegal lainnya. Selanjutnya, keamanan level 3. Keamanan level 3 ini adalah information security, yaitu keamanan informasi-informasi yang kadangkala tidak begitu dipedulikan oleh administrator, pegawai-pegawai, dan orang-orang lainnya. Selanjutnya, keamanan level 4. Keamanan level 4 ini merupakan keamanan secara keseluruhan dari komputer. Jika level 1 sampai 3 sudah dikerjakan dengan baik, maka otomatis keamanan untuk level 4 sudah terpenuhi. Jika salah satu dari level tersebut belum bisa dipenuhi, maka masih ada lubang keamanan yang bisa diakses. Meskipun seluruh level telah memenuhi syarat, masih belum menutup kemungkinan adanya penyusup atau user ilegal. Baiklah, untuk pemaparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya, yaitu Nadia Irawan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh saudara Junaidi Praditya. Oke, di sini ada mendeteksi serangan pada komputer. Nah, yang pertama itu ada anomali detection. Di sini mengidentifikasi perilaku tak lazim yang terjadi dalam host atau network. Detektornya berfungsi dengan asumsi bahwa serangan tersebut berbeda dengan aktivitas normal. Yang kedua, misuse detection, yaitu melakukan analisis terhadap aktivitas sistem, mencari event atau set event yang cocok dengan pola perilaku yang dikenali sebagai serangan. Mendeteksi terjadinya serangan dari luar maupun dari dalam merupakan suatu pekerjaan yang penting. Banyak administrator yang memakai alat-alat deteksi untuk mengamankan sistem yang mereka kelola. Yang ketiga, network monitoring. Ini dapat digunakan untuk mengetahui adanya lubang keamanan. Biasanya dilakukan dengan menggunakan protokol SNMP atau Simple Network Management Protocol. Contohnya seperti Etherboy dan Etherman dalam kurung Unix. Yang keempat, Intrusion Detection System atau IDS merupakan penghambat atas semua serangan yang akan mengganggu sebuah jaringan. IDS ini memberikan peringatan kepada administrator server saat terjadi sebuah aktivitas tertentu yang tidak diinginkan administrator. Nah, strategi dan taktik keamanan komputer. Yang pertama ada keamanan fisik, yang kedua ada kunci komputer, ketiga ada keamanan BIOS, keempat ada keamanan bootloader, dan kelima ada Xlog dan Vlog. Strategi dan statistik keamanan komputer, yaitu pertama keamanan fisik. Seberapa banyak keamanan fisik yang diperlukan pada sistem komputer sangat tergantung pada situasi anggaran dan kepedulian dalam masalah keamanan. Apabila sistem komputer adalah pemakai rumahan, mungkin tidak banyak yang perlu dikerjakan. Lain hal jika dalam lingkungan perusahaan, maka diperlukan lebih banyak pekerjaan dan pemakai masih ingin melakukan pekerjaan pada sistem. Pada beberapa perusahaan misalnya meninggalkan konsol tidak aman adalah suatu pelanggaran. Metode-metode keamanan fisik yang jelas seperti kunci pintu, kabel, kabinet yang terkunci, dan video pengawasan adalah ide yang baik. Contohnya sisi lingkungan. Pertama manusia, kedua hewan, ketiga tumbuhan, dan keempat cuaca. Lanjut ke kunci komputer. Case PC modern sekarang banyak menyertakan atribut penguncian, misalnya suatu soket pada bagian depan case yang memungkinkan Anda memutar kunci yang disertakan ke posisi terkunci atau tidak. Kunci case dapat membantu mencegah seseorang mencuri PC.
atau membuka cache yang secara langsung memanipulasi atau mencuri hardware. Mereka dapat pula suatu saat mencegah seorang merebut komputer Anda menggunakan floppy atau hardware. Terdapat beberapa cache memiliki dangle di belakang hingga jika Anda menaruh kabel sepanjangnya, para penyerang harus memotong kabel atau membongkar cache untuk masuk. Ditaruhnya padlock atau combo lock memulai dapat mencegah seseorang yang akan mencuri mesin Anda. Contohnya kunci komputer. Anda bisa mengunci komputer menggunakan pintasan, shortcut, keyboard dengan menekan tombol Win plus L untuk Windows atau tombol CTRL tambah power. Lanjut, keamanan BIOS. BIOS adalah software tingkat terendah yang mengkonfigurasi atau memanipulasi hardware berbasis 86. Lilo dan bot Linux lainnya mengakses BIOS untuk menentukan bagaimana membuat mesin Linux Anda. Anda dapat menggunakan BIOS Anda untuk mencegah penyerang merebut ulang mesin Anda dan memanipulasi sistem Linux Anda. Pada Linux x86, banyak PC BIOS memperbolehkan Anda men-set password boot. Banyak BIOS x86 juga membolehkan Anda menspesifikasikan beragam setting keamanan yang baik lainnya. Periksa manual BIOS Anda atau lihat Anda saat boot up. Contohnya, tidak memperbolehkan booting dari floppy drive dan password untuk mengakses beberapa atribut BIOS. Password BIOS memproteksi BIOS bertujuan untuk mengamankan dari user yang tidak berhak mengakses secara fisik kepada sistem dengan merebut PC. Lanjut, keamanan bootloader. Bootloader adalah sebuah program yang mampu memberikan aksesibilitas untuk memodifikasi sistem, memverifikasi integritas OS, menyediakan media untuk mengupdate perangkat, serta membuat program yang berfungsi untuk memuat OS ketika HP dalam proses booting. Saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh Muhammad Aidil. Selanjutnya yaitu X-Lock dan V-Lock. Jika sering meninggalkan komputer, baiknya Anda mengunci konsol sehingga tidak seorang pun dapat mengganggu atau melihat kerja yang dilakukan. Maksud dari konsol di sini adalah terminal yang digunakan untuk pengendalian atau remote system yang sedang berjalan di server. Pengendalian sistem ini dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi atau juga bisa menggunakan telnet dari Windows dengan menggunakan CMD atau Command Prompt atau DOS. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami tentang pendeteksi keamanan komputer. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi ini yaitu inti dari keamanan komputer adalah melindungi komputer dan jaringan dengan tujuan untuk mengamankan informasi yang berada di dalamnya. Juga mencegah terjadinya suatu serangan terhadap sistem. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.